Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto, SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Desa yang tercepat mencairkan dana desa. Luar biasa. Ya, gitu. Tetapi saya hanya pesan satu, apa-apa, rakyat saya boleh titip di sini. Ya. Loh, itu bisa digunakan untuk memeriksa untuk narkoba, TBC, loh. Boleh kalau gitu. Iya. Kalau itu untuk rakyat saya akan di depan. Wah, luar biasa. Gitu. Halo teman-teman Jawapas Radar Madiun, ketemu lagi bersama Tori Andromeda di dialog khusus, dialog eksklusif ya. Untuk hari ini bersama dengan salah satu tokoh publik yang luar biasa sekali. 347 tahun Kabupaten Magetan berdiri dengan berbagai naik turunnya, dinamika sosialnya yang pasti juga butuh sekali solusi yang paling konkret untuk masyarakat ya. 347 tahun Kabupaten Magetan untuk tahun ini mengusung tema Magetan Sehat, Ekonomi Meningkat. Ya, oleh karena itu untuk hari ini saya akan mewawancarai Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto, SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya. Bapak Bupati, mungkin masyarakat Magetan lebih akrabnya Kang Woto ya. Ya. Kang Woto. Nah, Kang Woto 347 tahun Kabupaten Magetan berdiri. Ya. Dengan berbagai macam dinamikanya, naik turunnya. Dan untuk ulang tahun ini, Magetan Sehat, Ekonomi Meningkat. Ya. Apa maknanya? Ya. Kang Woto? Jadi begini, kita tahu bahwa 2 tahun kita kena COVID Ya. tidak bisa bergerak. Tahun lalu kita wawancara masih pakai masker, sekarang kita enggak ya. Saya sudah poster ya, mudah-mudahan ini terus turun gitu ya. Jadi maknanya bahwa kita 2 tahun ya terbelenggu, ekonomi kemudian terpuruk. Oleh sebab itulah kemudian ketika bulan November ya, saya sudah memerintahkan seluruh OPD. Kita harus siap-siap. COVID ini akan jadi endemi ketika vaksin kita sudah memadai. Nah, oleh sebab itulah kemudian bulan November kita sudah membuat kalender of event di Magetan. Ya. Harapannya apa? Harapannya adalah memulihkan. Jadi semua OPD itu setiap program harus mendatangkan orang, harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi sebelum tahun 2002 masuk, saya 2021 sudah saya cegat. Semua OPD harus menggerakkan dan tidak boleh berdiri sendiri, harus kolaborasi. Ambil contoh misalkan ya kegiatan-kegiatan, misalkan hari ini misalkan tadi festival reok dalam rangka hari ulang tahun ini di Pelausan. Dulu yang namanya sosialisasi rokok ilegal itu ya ngumpulkan orang. Kuno itu saya anggap ya. Lebih baik ya ngundang orang, kemudian entah itu pertunjukan wayang atau kemudian ada campur sari atau apa. Dengan dibalut kesenian. Iya, balut kesenian, UMKM-nya jualan kan gitu. Kita ngomong sebentar aja, jangan pakai rokok ilegal ya, itu merugikan negara. Selesai. Kan gitu ya. Jadi tapi dampaknya luar biasa. Itulah yang kemudian harus kita rubah cara-cara kegiatan-kegiatan yang tidak membangkitkan ekonomi. Tetapi saya yakin ya Mas ya, jadi sejak COVID masuk, saya sejak awal sudah meyakini ya, bahwa COVID ini adalah menular betul. Tapi caranya tidak kemudian diisolasi secara sak kota gitu, enggak. Dulu sejak awal saya pertama kali kena COVID, saya dulu sudah yang saya isolasi adalah kawasan kecil di situ. Ya, makanya Ibu Gubernur waktu itu menyampaikan ini isolasi ala Magetan. Jadi sebelum ada PPKM mikro kita sudah melaksanakan dulu. Sudah ada strategi untuk itu. Oleh sebab itulah kemudian alhamdulillah pada waktu tahun 2020 itu di antara Jawa Timur, Magetan adalah kontraksi ekonominya yang cukup bagus, artinya daerah lain misalkan sampai -7 ya, kita hanya -1 ya. Artinya apa?
Artinya walaupun kita kena COVID yang pertama, tetapi ekonomi keterpurukannya tidak terlalu dalam. Karena apa? Itu tadi saya membuat kebijakan yang buka tutup ya, terus kemudian isolasinya tidak seluruh kota tetapi hanya kawasan tertentu. Kawasan tertentu, tidak menyeluruh lah ya. Nah, dari situlah kemudian kita dengan adanya semakin bagusnya masyarakat untuk mendapatkan vaksin, prokes semakin baik, ekonomi harus menggeliat. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman bahwa kalender of event ini harus jalan semua. Ya. Jadi kasih kemudahan siapapun. Ya. Jadi kemudian kebijakan-kebijakannya juga harus memihak. Ya, tidak ada artinya kita membantu uang masyarakat, tapi ekosistemnya tidak dibangun. Iya, betul. Ya, jadi yang pokok itu sebenarnya ekosistemnya. Iya. Kalau untuk kalender eventnya sendiri, Kang Woto, untuk 347 tahun ini, apa saja yang akan digelar? Ya, jadi kita banyak ya. Jadi kalau kita mulai dari Januari, setiap desa itu harus kalau dulunya hanya bisnis as usual, ya harus di-eventkan. Dan kemudian eventnya apa? Sebisa-bisa menggunakan, kalau itu misalkan pertunjukan, menggunakan seniman lokal. Jadi jangan mengambil dari luar. Mulai sound systemnya, mulai senimannya. Aset-asetnya Magetan ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian bisa bisa semuanya bergerak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa desa juga kita dorong. Dana desa itu kan sebetulnya supaya uang beredar di tingkat paling bawah. Oleh sebab itulah kemudian saya mendorong, ini dana desa itu kan besar. Oleh sebab itu desa begitu kita diberi peluang untuk segera cairkan, Magetan harus yang pertama mencairkan. Oleh sebab itulah alhamdulillah Magetan termasuk yang dapat penghargaan dari Menteri Desa, desa yang tercepat mencairkan dana desa. Luar biasa. Gitu. Karena model-model seperti itu tidak harus ngasih uang rakyat, tetapi kebijakan-kebijakan yang kemungkinan yang lain yang bisa mendorong itu kita lakukan. Tidak hanya memberikan dana atau uang ke masyarakat, tapi juga ada strategi-strategi termasuk juga pemberdayaan UMKM dan lain-lain seperti itu ya. Betul. Jadi seperti di Magetan, contohnya UMKM itu toko modern itu harus mau dititipi produk-produk UMKM. Walaupun apapun itu ya Kang Woto. Iya, walaupun itu dikurasi. Kemudian toko roti modern ya, itu saya diminta meresmikan. Oke, saya resmikan, tetapi saya hanya pesan satu. Apa Pak? Rakyat saya boleh titip di sini. Supaya juga industri rumahan juga bisa masuk di situ. Jadi jangan kalau bahagia itu dirinya sendiri. Dan kaum-kaum tertentu. Iya. Harus dibagi dong. Harus dibagi. Iya. Kemudian apa lagi Kang Woto untuk event-eventnya yang lain? Mungkin kesenian mungkin atau mau ada panggung jadi gembira? kita dulunya kan Magetan itu sepi ya. Sekarang setiap malam minggu ada di Pasar Baru ada pertunjukan. Masyarakat sendiri itu tumbuh gitu ya, menggeliat. Setiap bulan purnama kita adakan purnama bagi orang yang setiap hari lihat bulan. Kok ya kayak gitu aja ya. Tidak pernah dimaknai sesuatu. Nah, oleh sebab itu di Magetan Mas, di Magetan ini setiap bulan purnama ada purnama sastra, namanya Bulan Dadari. Setiap tanggal 17 supaya gerak ekonominya, eventnya Parade Surya Senja. Setiap tanggal 17 ya ada penurunan bendera, pakai Bhinneka Tunggal Ika, kemudian otomatis kan orang yang nyewakan baju laku. Otomatis gitu. Balik lagi ke perekonomian. Itu rasa kebangsaannya terbangun, tetapi ekonominya juga tumbuh. Dan pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan anggaran. Cuma ini bagiannya, ini sekarang kecamatan ini sudah menggerakkan anak sekolah sudah. Bayangkan ya, panjenengan misalkan. Untuk kesempatan menaikkan bendera di istana itu kan kemungkinan 0,000 kan gitu ya. Ya jangan begitu dong. Ya, harus memberi kesempatan yang lebih luas. Bisa bikin sendiri.
Di provinsi juga semakin besar tapi tetap kecil. Di kabupaten juga semakin besar kemudian kecil. Nah, kemudian yang semakin besar lagi kesempatan itu di Parade Surya Senja. Parade Surya Senja. Anak-anak kecamatan bisa kesempatan menaikkan bendera, dilihat orang banyak di alun-alun. Bisa merasakan sensasi itu ya. Sensasinya. Kan gitu. Itu kewajiban kita untuk jadi setiap apapun harus di event. Kemudian kita juga punya rumah promosi ya, dan ini nanti semua aset harus bekerja di Magetan ini. Jadi masih akan kita tawarkan ke investor. Birokrasi tidak diciptakan untuk jadi wirausaha. Ya, oleh sebab itu biar wirausaha yang mengelola, tapi dengan catatan yang dijual produknya Magetan. Nah, berarti kan memang ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Magetan dengan para stakeholder. Betul. Kemudian kalau kita ngomongin beberapa agenda Kabupaten Magetan juga hari ulang tahun sepertinya memang cukup banyak dan perekonomian juga semakin meningkat dengan banyak event-eventnya juga. Untuk kondisi masyarakatnya sendiri, Kang Woto, ini kan sebenarnya kita masih di dalam pandemi juga ya. Kalau kondisi masyarakatnya sendiri sudah seberapa besar peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Magetan? Jadi begini, Mas. Saya setiap peristiwa sesedih apapun, sedramatis apapun, tidak boleh saya maknai negatifnya aja. Ya, seperti pandemi. Pandemi ini kalau saya misalkan hanya memaknai pandemi ini adalah sebagai sebuah virus yang membahagiakan, legasinya warisan besok itu hanya orang yang terkonfirmasi dan orang jadi korban. Betapa sedihnya itu, ya kan? Kalau saya enggak. Saya memaknai COVID ini bahwa ini menyadarkan kepada saya sebagai kebijakan bahwa ini sarana kesehatan harus diperbaiki. Betul. Itu sebagai sarana untuk berkaca. Jadi jangan kemudian dimaknai hanya negatif. Wah, ini mohon maaf ya, banyak sekali ini cobaan dari Tapi ini adalah mengingatkan Tuhan kepada kita. Betul. Bahwa sarana kesehatannya harus diperbaiki. Oleh sebab itu begitu ada COVID, kemudian kita sulit untuk spesimen harus dikirim Surabaya dan perlu waktu 3 minggu. Kemudian saya beli lab mobile gitu ya. Beli aja. Terus saya bilang dokter kepala dinasnya waktu itu, Pak, kita harus beli ini. Manfaatnya apa? Begini Pak, ini akan lebih cepat, oke? Terus kalau sudah nanti COVID-nya sudah tidak ada, sudah bisa kendalikan, apa manfaatnya lab itu? Loh, itu bisa digunakan untuk memeriksa untuk narkoba, TBC, apa? Loh, beli kalau gitu. Iya. Tidak hanya untuk COVID berarti ya. Kemudian RSUD bilang, Pak, kita harus punya ruang operasi tekanan negatif. Apa manfaatnya? Gini Pak, kalau ruang operasi itu kemudian digunakan untuk COVID, itu harus dibersihkan dulu, harus disterilkan berapa hari kemudian baru bisa digunakan. Nah, orang yang melahirkan mau sesar kan, masa disuruh nunggu? Nggak bisa kan? Kemudian ini perlu ada ruang operasi negatif, tekanan negatif, yang digunakan untuk misalkan orang yang terkonfirmasi COVID itu tadi. Dan itu selalu steril Pak nanti. Oke, bangun. Saya katakan gitu. Berarti peningkatan fasilitas kesehatan sudah iya. Makanya kita di Madiun ini yang pertama punya ruang operasi tekanan negatif. Selain Sudono mesti ya. Iya. Kita yang pertama. Kemudian ada kita kesulitan oksigen waktu itu. Pak, kita perlu rumah sakit itu perlu mesin oksigen. Beli saya kata. Saya pernah diprotes sama wartawan. Pak, ini kan COVID sudah turun. Loh, kenapa Bapak tetap merealisasikan membeli mesin oksigen? Mas, saya tanya sekarang. Rumah sakit itu sudah langganan PLN loh. Tapi kenapa kok masih nyiapkan genset? Iya. Make sense. Iya kan? Karena nyawa manusia. Iya, nyawa manusia dan bentuk antisipasi itu juga tetap. Iya. Dan pemerintah tidak boleh menghitung untung rugi untuk rakyatnya. Jadi pemerintah itu tidak boleh menghitung untung rugi. Itu pemerintah itu bukan entrepreneur. Iya. Melayani. Iya. Kalau untuk nyawa satu pun harus kalau untuk COVID-nya sendiri, Kang Woto, sekarang penurunannya sudah sedrastis apa? Ya.
alhamdulillah ya, Magetan ini termasuk kabupaten yang masyarakatnya aware dan gampang untuk diajak untuk vaksin. Dan kita pernah menempati di Jawa Timur itu nomor urutan ke-8. Artinya apa? Artinya kan kita ini relatif permisif ya. Jadi artinya bahwa setiap ada hal-hal yang baru itu tidak, ya mungkin tanda kutip tidak seperti tempat lain yang mungkin agak ada penolakan atau kita relatif kecil, ya. Oleh sebab itulah kemudian walaupun kita yang pertama kali kena COVID bersama Surabaya dan Malang, insya Allah terus kita bisa kendalikan. Dan sudah mulai terkontrol. Dan mulai sudah terkontrol. Itu juga bisa ditandai dengan banyaknya event yang akan digelar juga. Ya, dan kemudian seperti saya lanjutkan tadi mengenai sarana kesehatan, dulu Magetan dulu yang rujukan COVID itu hanya Rumah Sakit Sudono Madiun. Makanya saya mengusulkan sini juga menjadi rumah sakit rujukan sama Iswahyudi. Dari situ kemudian saya menyadari bahwa perlu ada rumah sakit baru. Makanya tahun ini kita bangun di Lembean rumah sakit yang nanti berkembang menjadi rumah sakit tipe D. Nah, kalau kita membicarakan investasi di Magetan, menarik bahwa 2021 tercatat ada sekitar 1,13 triliun, kemudian ada sekitar 13.700 sekian tenaga kerja. Kemudian untuk 2022 ini sepertinya naik, Kang Woto, 1,47 triliun dengan 15.000 lebih tenaga kerja. Seperti apa Kang Woto menanggapi hal ini? Ya, jadi begini ya Mas ya, saya pernah didatangi seorang pengusaha gitu ya. Kemudian di era COVID lagi gitu ya, tahun 2021. Kemudian kalau orang lain kemudian mem-PHK, kemudian ini ada investor masuk, ini bagi saya ini orang gila. Kan gitu. Iya. Nah, oleh sebab itu cara saya melayani juga harus gila. Gitu kan, yang datang orang gila. Kan gitu, ya kan? Kalau kita melayaninya biasa-biasa saja, apa artinya? Oleh sebab itu ketika pengusaha datang, saya tanya, berapa? Apa itu? Ini gudang atau yang padat karya? Padat karya, Pak. Berapa pegawai yang akan direkrut? Sekitar 2.000, Pak. Nah, gitu. Langsung saya panggil PLN, Badan Pertanahan, semua sekitar saya kumpulkan. Nah, tidak ada satupun yang menghambat. Gitu. Nah, jadi kemudahan itu. Jadi bayangkan ya, Januari ketemu saya, Januari berikutnya pabriknya sudah beroperasi. Wah, luar biasa. Itu belum pembebasan tanah loh waktu itu. Baru ngomong. Ya, camatnya saya panggil, dan pertanahannya. Termasuk ada pembangunan bulog untuk pengolahan beras modern, rice milling. Itu seperti apa? Jadi begini, bulog ketemu saya, bilang begini, Pak, ini mau ada investasi. Apa? Ini Pak, rice milling gitu. Oh, ya. Berapa nilainya? Hampir 100 miliar. Gitu. Wah, ini gila juga ini. Ya. Karena apa? Karena kita ini Magetan ini kan pertanian, ya. Produknya beras kan luar biasa. Di sini termasuk pemasok. Banyak tani juga di sini. Nah, oleh sebab itu kemudian saya harus apa? Gitu. Bulog bilang gini, Pak, jangan sampai lepas dari Magetan, Pak. Saya harus ketemu siapa? Gitu. Itu cara saya. Kemudian investasi juga begitu, yang pengusaha-pengusaha itu. Kalau ada kesulitan, beritahu saya. Saya kemudian, kalau misalkan kesulitan itu, misalkan izin LH, lingkungan itu, harus ke provinsi. Kalau ada kesulitan di provinsi, bilang sama saya, nanti saya ke sana. Jadi, saya tidak semata-mata menyerahkan pada pengusaha, saya ikut terjun. Boleh ditanya. Berarti poinnya apa yang Kang Woto tawarkan? Kemudahan untuk para investor. Kemudahan, dan kalau itu untuk rakyat saya akan di depan. Wah, luar biasa. Gitu. Selain itu mungkin ada beberapa yang masuk juga, kalau tidak salah ada gudang garam juga yang masuk. Sudah beroperasi. Sudah ada 2.000 karyawan. Luar biasa. Jadi dan mudah-mudahan dengan adanya gudang garam masuk sini kan nanti dana cukainya juga semakin besar. Dan Magetan menyumbang dana cukai juga untuk negara juga ya, luar biasa ya. Gitu. Pendidikan, Kang Woto. Ini juga beberapa masyarakat juga ada yang mempertanyakan juga. Magetan universitasnya mana sih? Kemudian juga kualitas pendidikan di Magetan sendiri. Kayak apa? Progresnya seperti apa untuk saat ini? Jadi gini Mas,
Orang miskin akan tetap bodoh dan orang bodoh akan tetap miskin. Itu pendapat seorang ahli dan saya setuju. Ya, jadi apakah orang miskin itu selesai hanya dikasih uang? Saya pertanyaan saya, ya tidak kan? Dong, ya. Ya tidak. Anda bisa duduk di sini, saya bisa duduk ini karena sekolah. Betul. Ya kan? Betul. Nah, dan daerah itu ada yang bisa menjadi best practice bagi saya, lesson learn. Contohnya Jogja. Jogja itu dulu adalah tempatnya HO. Gunung Kidul adalah penyumbang HO terbesar tahun 60-an. Tapi sekarang predikat kebaikan itu semua ada di Jogja. Kenapa? Karena visi pemimpinnya. Sri Sultan waktu itu mendirikan Universitas Gadjah Mada, menginisiasi, keratonnya dipakai, tanahnya diberikan. Apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong ke Jogja. Ke Jogja. Hasilnya saat ini. Jadi Jogja saat ini bukan karena BIM salah BIM, tapi visi dari pimpinannya dulu. Nah, belajar dari situ saya kemudian kan sedih orang yang lahir di Magetan ini. Lahir ceprot harus sekolah atau ya kan? Ya, betul. Tidak hanya Magetan, Kediri berbarat itu loh susah, nggak ada perguruan tinggi negerinya. Semua ngumpul di Surabaya ada 7, Malang ada 4, Jember ada 3, Banyuwangi. Mana Kediri ke barat? Nggak ada. Oleh sebab itulah itu cara saya memandang bahwa saya harus memberi kemudahan. Kebetulan saya punya akses di dunia pendidikan karena saya hobi, saya ngajar, gitu ya. Dengan banyak buku-buku juga, luar biasa. Ya, itu saya bawa ke Magetan. Nah, dan Universitas Negeri Surabaya yang ke sini itu ditawari kabupaten lain dikasih 50 hektar, tapi tetap memilih sini. Memilih Magetan. Ya, karena cara pandang saya meyakinkan mereka. Saya selalu mengatakan begini, Pak Presiden itu pekerjaan sudah banyak. Kewajiban kita yang ada di bawah, ketika kita ditakdirkan Tuhan mengambil keputusan, mari digunakan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Mari gunakan untuk pemerataan pendidikan. Gitu. Jadi Pak Rektor memandangnya bukan fasilitas yang diberikan kemudahan, tapi kewajiban Pak Rektor untuk ikut memecahkan persoalan pendidikan. Nah, itu dia. Tidak semuanya tugas Presiden, tapi juga para kepala daerah ini ya, betul. Kasihan beliau. Kita yang di daerah itu ikut memecahkan masalah. Berarti kalau untuk peningkatan kualitas pendidikan sendiri, Kang Woto sudah mengusahakan dengan melakukan beberapa komunikasi dengan pihak. Tidak hanya itu, saya kalau turun ke bawah boleh tanya kepada staf saya. Saya selalu mampirnya ke sekolah, bukan ke kecamatan, bukan ke sekolah, ke SD, ke SMP yang menjadi kewenangan saya. Dan saya kalau mengangkat kepala dinas tidak pernah saya wawancarai. Tapi khusus untuk kepala sekolah, walaupun SD, SMP tak wawancarai sendiri. Itu bentuk perhatian saya kepada dunia pendidikan. Betul. Apalagi Kang Woto juga hobi sekali membaca ya, literasinya luar biasa. Ada berapa ribu buku Kang Woto? Ya, kalau 10.000 judul ada. Nah, mungkin salah satu strategi juga, mungkin salah satu cara Kang Woto juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di daerah Magetan khususnya. Menularkan gemar membaca itu seperti apa, Kang Woto? Biar seperti bupatinya yang bikin buku menurut saya. Ya, hari ini saya share mengenai sepenggal kisah peninggalan leluhur Masjid Ki Mageti dalam bentuk buku. Kelemahan kita bangsa ini adalah mencatat. Ya. Contoh yang paling mengarsipkan ya? Iya, mengarsipkan, mencatat. Oleh sebab itu saya tidak mau mengulang itu. Ya, segala sesuatu saya catat. Saya pernah, Mas, setiap tanggal 17 Agustus saya pasti ada acara mengunjungi veteran, memberi sembako. Setiap saya pulang saya merenung, apa gini ya caranya menghargai pahlawan itu? Gitu. Datang memberi sembako, apa gini? Kemudian saya merenung, apa tidak ada cara lain? Kemudian saya menemukan cara. Saya panggil ke Pangpol. Apa begini terus caranya menghargai pahlawan? Terus gimana Pak Ustaz Bapak? Beliau itu sudah tua. Secara alamiah mungkin 2 tahun, 3 tahun akan kabundut oleh yang kuasa. Mumpung beliau masih jernih pikirannya, wawancarai. Berjuangnya di mana dulu? Besarnya kenapa dia memilih berjuang? Nah, kenapa tidak jadi petani, tidak jadi pegawai yang aman, menyenangkan nyawa? Diwawancarai, dinarasikan. Dan diarsipkan. Dibuat buku. Saya tanya gitu. Apa yang terjadi, Mas?
kerjasama sama wartawan di Magetan, walaupun belum sempurna, dibukukan. Kita serahkan para veteran di sini pada waktu tanggal 17 itu diundang setiap tanggal 17. Menitikkan air mata beliau. Ayo, sekarang lebih bermakna mana? Sembako atau tulisan? Yang pasti tulisan. Dengan pendidikan. Iya, karena itu akan dikenang sampai besok. Abadi. Abadi besok. Gitu. Jadi sebuah legacy warisan gitu. Untuk anak cucu kita supaya juga bisa lebih aware terhadap sejarah, terhadap para veteran juga, jasa-jasa pahlawan. Coba bayangkan misalkan kita punya monumen Borobudur. Kalau seandainya dulu teknologi sudah maju, orang yang menyerahkan nyawa meninggal karena membangun Borobudur, atau orang yang bekerja, atau jadi tukangnya, atau jadi arsiteknya, kemudian ada narasinya, terus kemudian ini arsiteknya namanya ini, korbannya ini, terus kemudian ada keturunannya yang kemudian, oh ini keturunan kakek nenek saya, betapa bangganya dia. Iya. Ada kebanggaan tersendiri bahwa ada monumen yang kakek nenek saya ikut terlibat. Demikian juga negeri ini kan gitu. Bahwa kakek saya berjuang nyawa. Luar biasa ya. 347 tahun sepertinya juga akan banyak sekali hal-hal yang akan dilakukan Kabupaten Magetan juga. Khususnya terkait kesehatan masyarakat juga sudah meningkat dengan berbagai macam fasilitasnya. Penurunan jumlah angka COVID juga semakin turun ya. Terus juga tadi investasi pendidikan juga sudah dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan, khususnya dari Kang Woto sendiri untuk bisa mensejahterakan masyarakat ya. Berarti 347 tahun Kabupaten Magetan, Kang Woto. Terakhir, apa harapannya? Ya, memaknai ulang tahun itu kan mesti introspeksi. Kalau itu pribadi, sejauh mana kita memberi manfaat, umur yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga umur sebuah wilayah yang namanya kabupaten. Kalau itu pejabatnya sejauh mana kemudian sudah berkontribusi memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Kemudian kabupatennya sudah posisi di mana, apa di belakang. Kalau di belakang harus mengejar di depan. Kalau di tengah harus mengejar yang di depan. Kalau sudah di depan harus lebih kencang supaya tidak disusul yang lain. Supaya nggak keselip ya. Kira-kira gitu. Oke, berarti memang mempertahankan apa yang baik dan juga kalau bisa lebih cepat lagi larinya supaya juga tidak tertinggal sama daerah lain, karena yang pasti juga beberapa usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan khususnya dari Kang Woto sebagai pengambil kebijakan ya. Ini juga salah satu hal yang krusial, salah satu hal yang penting sekali. Mungkin ada pesan-pesan juga untuk masyarakat Magetan, Kang Woto? Ya, saya atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini, sehingga Magetan saat ini kabupaten telah berusia 347 tahun. Dan saya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat, mari kita bergerak sama-sama, Magetan harus terdepan. Iya, Magetan sehat, ekonomi meningkat. Itu dia ya. Terima kasih banyak Bupati Magetan, Kang Woto, sudah diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol hangat ya untuk momentum 347 tahun Kabupaten Magetan dengan mengangkat tema Magetan sehat, ekonomi meningkat. Semoga terus sehat, terus meningkat juga ekonominya, terus memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan memberikan berbagai macam program-program yang lebih baik dan semakin terdepan untuk Kabupaten Magetan juga khususnya ya. Dan itu dia teman-teman Jopos Radar Madiun, obrolan hangat kita bersama dengan Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto, SH MSI, untuk kesempatan hari ini. Semoga juga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan makna juga untuk khususnya masyarakat Kabupaten Magetan memaknai 347 tahun hari ulang tahun Kabupaten Magetan. Magetan sehat, ekonomi meningkat. Saya Toren Durmeda pamit. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan jangan sampai lupa untuk tetap mengikuti konten-konten menarik kita Radar Madiun TV di YouTube-nya. Jangan lupa untuk subscribe juga dan terus bisa memberikan informasi di seluruh Madiun Raya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.